Halo sahabat petani di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya luar biasa besar untuk hasil panen padi kita. Apa itu? Pemupukan susulan pertama. Kenapa ini penting? Karena disinilah nasib jumlah anakan dan calon malai padi kita ditentukan. Banyak yang berpikir, yang penting dipupuk, padahal kalau terlalu cepat, pupuknya kebuang sia-sia. Tapi kalau terlambat, anakannya sudah terlanjur sedikit dan sulit dikejar lagi. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas kapan waktu paling tepat untuk melakukan pemupukan susulan pertama pada padi sawah. Apa saja unsur yang dibutuhkan dan bagaimana cara aplikasi yang benar agar hasilnya maksimal. Jangan sampai salah langkah ya. Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita samakan persepsi dulu. Apa sih sebenarnya pemupukan susulan pertama itu? Sederhananya, ini adalah pemupukan lanjutan setelah kita memberikan pupuk dasar saat olah tanah dan mungkin pupuk awal saat tanam. Tujuannya bukan sekadar membuat daun jadi hijau, tapi jauh lebih strategis dari itu. Tujuan utamanya ada 3. Pertama, untuk merangsang munculnya anakan produktif sebanyak-banyaknya. Anakan produktif inilah yang nantinya akan menghasilkan malai padi. Kedua, untuk menyeimbangkan pertumbuhan vegetatif, jadi tanaman tidak hanya fokus tumbuh tinggi, tapi juga kokoh. Dan yang ketiga, memperkuat batang sejak dini agar tahan terhadap serangan hama penyakit dan tidak mudah rebah. Bisa dibilang, ini adalah fase krusial sebelum padi memasuki periode anakan maksimal. Ibarat anak kecil, ini adalah masa-masa pembentukan fondasi tubuhnya. Kalau fondasinya kuat, pertumbuhannya ke depan akan lebih baik. Jadi, jangan pernah anggap remeh pemupukan di fase ini. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kapan waktu paling tepat untuk pemupukan susulan pertama? Kalau kita bicara patokan umum berdasarkan hari setelah tanam atau HST, biasanya dilakukan di antara umur 18 sampai 21 hari setelah tanam. Ini adalah jendela waktu emasnya. Tapi, saya mau tegaskan satu hal penting. Jangan terpaku pada angka harinya. Yang paling utama adalah kondisi tanaman padi di sawah. Angka HST itu hanya panduan. Kondisi sebenarnya bisa berbeda-beda tergantung varietas, kesuburan tanah, dan cuaca. Lalu, kapan saat yang tepat? Berdasarkan kondisi tanaman, lakukan pemupukan saat anakan sudah mulai aktif bermunculan. Biasanya sudah ada sekitar 2-4 anakan per rumpun. Ciri lainnya adalah warna daunnya hijau segar, bukan hijau tua pekat. Kalau hijau tua, berarti kandungan nitrogen di tanah masih cukup. Jadi bisa ditunda sedikit. Dan yang terpenting, pastikan pertumbuhan tanaman di sawah sudah terlihat seragam. Ingat ya, kalau misalnya umur padi sudah 20 HST, tapi anakannya belum aktif atau pertumbuhannya belum seragam, lebih baik tunda dulu pemupukannya 1 atau 2 hari. Memaksakan memupuk saat tanaman belum siap hanya akan membuang pupuk dan uang. Jadi, amati tanaman Anda, bukan hanya kalender. Sekarang kita bahas unsur hara apa yang paling dibutuhkan pada pemupukan susulan pertama. Di fase ini, target kita adalah memperbanyak jumlah anakan yang berkualitas, bukan sekadar membuat daun hijau rimbun. Jadi, komposisi pupuknya harus tepat. Unsur yang pertama dan paling utama adalah nitrogen atau N. Nitrogen inilah yang berperan besar dalam merangsang pembelahan sel dan memacu munculnya anakan baru. Pupuk yang mengandung nitrogen tinggi seperti urea sangat umum digunakan di fase ini, tapi dosisnya harus benar-benar terkontrol. Kenapa harus terkontrol? Karena kelebihan nitrogen di fase ini bisa menjadi bumerang. Batang padi akan menjadi lunak dan berair. Anakannya banyak tapi rapuh,
Dan yang paling parah, risiko tanaman rebah saat dewasa nanti jadi sangat tinggi. Tanaman juga jadi lebih rentan diserang hama seperti woreng dan penyakit seperti hawar daun bakteri. Nah, untuk menyeimbangkan efek nitrogen tadi, kita butuh unsur kedua yang tidak kalah penting, yaitu kalium atau K. Kalium ini fungsinya seperti tulang punggung bagi tanaman. Dia bertugas memperkuat dinding sel, membuat batang menjadi lebih kokoh dan tidak mudah rebah. Selain itu, kalium juga membantu menyeimbangkan efek negatif dari nitrogen dan mendukung pembentukan anakan yang lebih sehat dan kuat. Tanpa kalium yang cukup, pemberian nitrogen tinggi justru akan menjadi masalah. Jadi, duet nitrogen dan kalium ini wajib hukumnya di pemupukan susulan pertama. Setelah tahu waktu dan unsur haranya, sekarang kita bahas bagaimana cara aplikasi yang benar. Percuma pupuknya bagus dan waktunya tepat kalau cara aplikasinya salah. Efektivitasnya bisa turun drastis. Kunci utama dalam pemupukan susulan pertama adalah kondisi air di sawah. Pastikan kondisi airnya dangkal atau sering disebut macak-macak, setinggi mata kaki atau bahkan lebih rendah. Tujuannya agar butiran pupuk bisa langsung jatuh ke tanah di sekitar perakaran dan tidak larut lalu hanyut terbawa air. Kedua, lakukan penaburan secara merata ke seluruh petakan sawah. Jangan hanya menumpuk di satu area. Ketidakmerataan pemupukan akan menyebabkan pertumbuhan padi yang tidak seragam. Ada yang subur sekali, ada yang kerdil. Ketiga, hindari pemupukan saat akan turun hujan deras atau saat angin bertiup kencang. Hujan deras akan melarutkan dan menghanyutkan pupuk, sedangkan angin kencang membuat penyebarannya tidak merata. Dan yang terakhir, setelah pemupukan selesai, jangan langsung mengairi sawah dengan volume air yang tinggi. Biarkan pupuk meresap dulu selama 1 atau 2 hari dalam kondisi macak-macak. Baru setelah itu ketinggian air bisa diatur kembali seperti semula. Kalau air terlalu dalam, pupuk bisa menguap atau hanyut terbuang percuma. Ada juga pertanyaan yang sering muncul. Lebih baik ditabur atau disemprot? Jawabannya jelas. Untuk pemupukan susulan pertama, metode tabur adalah yang utama. Kenapa? Karena di fase ini, tanaman butuh asupan hara makro seperti nitrogen dan kalium dalam jumlah yang besar untuk membangun tubuhnya. Pupuk tabur adalah cara paling efisien untuk memberikan hara makro ini melalui akar. Lalu, bagaimana dengan pupuk semprot atau pupuk daun? Pupuk semprot perannya lebih sebagai pelengkap atau suplemen, bukan pengganti pupuk tabur. Pupuk semprot biasanya berisi unsur hara mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, atau bisa juga digunakan sebagai pertolongan pertama saat tanaman terlihat stres, misalnya karena perakaran yang belum optimal. Jadi, kalau ada yang bilang pemupukan cukup dengan semprot saja, itu kurang tepat. Tetap utamakan pupuk tabur sebagai sumber nutrisi utama. Untuk menghindari hasil yang tidak optimal, mari kita kenali beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan petani saat pemupukan susulan pertama. Pertama, memupuk terlalu cepat. Misalnya di bawah umur 15 hari setelah tanam. Saat itu, akar padi belum siap menyerap nutrisi dalam jumlah besar. Akibatnya, pupuk banyak yang terbuang. Kedua, memberikan dosis urea atau nitrogen yang terlalu berlebihan. Tujuannya ingin anakan banyak, tapi malah membuat tanaman jadi terlalu subur, lunak, dan rentan rebah. Kesalahan ketiga adalah fokus pada nitrogen saja dan tidak mengimbanginya dengan kalium. Ini kesalahan fatal. Seperti yang sudah dibahas, tanpa kalium, nitrogen bisa jadi musuh dalam selimut. Dan yang terakhir, memupuk pada kondisi air di sawah yang terlalu dalam. Ini sama saja dengan membuang uang ke air, karena sebagian besar pupuk akan hilang dan tidak terserap oleh tanaman. Akibat dari semua kesalahan ini sudah jelas.
Anakan mungkin banyak tapi lemah, batang tinggi tapi gampang roboh. Dan pada akhirnya, potensi hasil panen menurun drastis. Lalu, bagaimana kita tahu kalau pemupukan susulan pertama kita sudah berhasil? Ada beberapa tanda yang bisa kita amati sekitar 7 sampai 10 hari setelah pemupukan. Tanda pertama dan yang paling jelas adalah jumlah anakan bertambah secara stabil dan seragam di seluruh rumpun. Bukan hanya 1-2 rumpun saja. Kedua, warna daunnya hijau segar dan cerah, bukan hijau gelap pekat. Hijau segar menandakan keseimbangan nutrisi yang baik. Ketiga, coba pegang batangnya, akan terasa lebih kaku dan kokoh, tidak lembek. Ini pertanda kalium bekerja dengan baik. Dan yang terakhir, pertumbuhan tanaman secara keseluruhan terlihat seragam di seluruh area sawah. Kalau 4 tanda ini sudah tercapai, selamat, artinya fondasi tanaman padi Anda sudah kuat. Tugas selanjutnya di pemupukan susulan kedua adalah menjaga kualitas anakan yang sudah terbentuk ini agar semuanya bisa menjadi malai yang bernas. Baik, mari kita rangkum poin-poin penting dari pembahasan kita hari ini. Untuk pemupukan susulan pertama yang sukses, ingat 4 hal ini. Pertama, waktu terbaik adalah saat tanaman berumur 18 hingga 21 hari setelah tanam. Atau yang lebih penting, saat anakan mulai aktif muncul. Kedua, fokus utama kita adalah merangsang anakan produktif, bukan sekadar menghijaukan daun. Ketiga, unsur nitrogen memang penting, tapi dosisnya harus terkontrol dan disesuaikan dengan kondisi tanaman. Dan yang keempat, kalium adalah unsur wajib sebagai penyeimbang nitrogen untuk memperkuat batang. Jangan pernah lupakan kalium. Ingat, sahabat petani, pemupukan susulan pertama adalah investasi awal yang menentukan jumlah malai dan potensi hasil panen kita. Jangan sampai salah langkah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips pertanian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani Indonesia.